Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rahmatul Ikhwan dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2019. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya ingin memberikan materi mengenai dasar-dasar ekonomi Islam dengan mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Ekonomi Islam terus menyempurnakan diri di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler. Ilmu ekonomi Islam sudah pernah dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah hingga masa keemasan Daulah Islamiyah beberapa abad yang lalu. Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif. Makna sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat pula karena memosisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan atas kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sementara ada pula yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam berada pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun pendapat ini pun kurang tepat karena memosisikan sistem ekonomi Islam layaknya sistem ekonomi tambal sulam atas kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kemudian yang terakhir, ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif. Inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu dengan memosisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam. Jadi, secara umum ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah atau agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Yang kedua, prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Kholduri yaitu yang pertama, prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi.
dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga, prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga ini adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid, dan berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan dasar yang menjadikan acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Qalduri, yaitu yang pertama, pelanggaran atas riba di dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam, hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi. Yang kedua, penerapan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerjasama berbasis mudharabah memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas. Yang ketiga, pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam, konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan real dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi. Secara umum, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asasnya yaitu yang pertama, asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenar-benarnya. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi tergantung maisir, gharar, dan riba, karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan dan transaksi ini tidak terjadi atas keridaan kedua belah pihak. Yang kedua, asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Dalam ekonomi, keadilan termasuk dalam memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maisir, gharar, dan riba, sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama. Yang keempat, asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar. Kemudian selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Secara umum, dasar-dasar ekonomi Islam yaitu yang pertama, tauhid, yaitu tauhid uluhiyah dan rububiyah. Yang dimaksud tauhid uluhiyah adalah keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah miliknya. Dalam konteks ekonomi, manusia harus menyadari bahwa yang dimilikinya tidak lebih dari amanah
untuk mengolah dan mempergunakan apa yang telah dianugerahkan Allah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan bahwa Allah saja yang menentukan rezeki untuk segenap makhluknya, dan Dia pula lah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepadanya ke arah keberhasilan. Yang kedua, nubuwah atau berdasarkan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, yang pertama sidik atau benar, jujur, harus menjadi visi hidup setiap muslim. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Yang ketiga, fatonah atau kecerdikan, kebijaksanaan, merupakan strategi hidup setiap muslim. Yang keempat, tablik atau komunikasi, keterbukaan, pemasaran. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.